Shalom saudara, selamat pagi. Tak terasa kita sudah berada dalam akhir pekan, Sabtu 24 Januari 2026. Sungguh luar biasa kasih dan pemeliharaan Tuhan bagi kita. Karena itu siapkan hati kembali menyatu dalam kebenaran firman Tuhan. Salam bagimu, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal memenuhi saudara. Bacaan kita pagi ini adalah dari Lukas pasal 5 ayat 27 sampai dengan ayat 32. Mari buka hati, kita berdoa mohon hikmat dalam kuasa Roh Kudus. Ya Tuhan, Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kehidupan baru yang Tuhan karuniakan bagi kami. Pagi ini kami datang menghadap hadirat-Mu dengan hati yang rindu akan firman-Mu. Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang senantiasa mengasihi kami, mencari kami, bahkan saat kami masih terikat dalam kehidupan lama kami. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu dari Lukas pasal 5 ayat 27 sampai ayat 32. Bukalah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Tolonglah kami agar firman-Mu dapat menegur, membaharui, dan menuntun hidup kami, agar kami berani meninggalkan dosa. Dosa-dosa dalam kenyamanan lama, dan segala hal yang menjauhkan kami daripada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan berserah. Amin. Lukas pasal 5 ayat 27 sampai ayat 32 demikian. Lewi pemungut cukai mengikut Yesus. Sesudah itu Yesus pergi keluar dan melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di tempat pemungutan cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Lewi pun bangkit dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Kemudian Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya. Sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama mereka. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, mereka bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus katanya, "Mengapa kamu makan minum bersama pemungut cukai dan orang berdosa?" Jawab Yesus kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Amin. Meninggalkan kehidupan lama demi Yesus, itulah tema kita saat ini. Saudara, tidak mudah meninggalkan sesuatu yang sudah lama menjadi bagian hidup kita. Entah itu kebiasaan, pekerjaan, atau pola pikir, semuanya memberi rasa aman meski kadang menjerat. Namun ketika Yesus lewat dan berkata kepada Lewi, "Ikutlah aku," sesuatu di dalam dirinya tersentuh. Ia berdiri, meninggalkan meja cukainya, dan mengikuti Yesus tanpa menoleh kembali. Dalam satu langkah sederhana namun radikal itu, seluruh arah hidupnya berubah. Lewi adalah pemungut cukai. Pekerjaannya merupakan simbol hidup lama yang penuh kompromi, kepentingan pribadi, dan keterasingan. Tetapi ketika ia bertemu Yesus, ia menemukan kasih yang tidak memandang masa lalu. Ia sadar bahwa untuk mengalami hidup yang baru, ia harus berani melepaskan yang lama. Ia tidak bisa mengikuti Yesus sambil tetap duduk di kursi lamanya. Saudara, seringkali kita ingin ikut Yesus tanpa kehilangan apapun. Tetap nyaman, tetap sama, hanya menambahkan sedikit kerohanian dalam hidup kita. Tapi panggilan Kristus tidak seperti itu. Ia mengundang kita untuk meninggalkan pola hidup lama, kebiasaan yang menjauhkan diri dari Tuhan, ambisi egois,
atau cara berpikir yang tidak lagi sesuai dengan kasih Injil. Mengikuti Yesus berarti percaya bahwa yang kita tinggalkan tidak sebanding dengan apa yang kita temukan. Kasihnya jauh lebih berharga dari apapun yang kita lepaskan. Maka saat ia berkata, "Ikutlah aku," mari berani bangkit seperti Lewi, meninggalkan yang lama agar dapat sepenuhnya hidup dalam anugerah yang baru bersama Kristus. Amin. Mari kita bersyukur dalam doa. Tuhan Yesus, Engkau adalah Juru Selamat yang datang bukan hanya untuk orang benar, melainkan juga untuk memanggil orang-orang berdosa supaya bertobat. Kami mengucap syukur karena kasih-Mu menjangkau setiap kami, apa adanya kami. Ajarlah kami ya Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Mu, seperti Lewi yang berani meninggalkan kehidupan lama untuk mengikut Yesus dengan taat dan sungguh-sungguh percaya. Kami menyerahkan kehidupan kami secara pribadi. Tolonglah kami agar kami berani untuk meninggalkan kehidupan lama kami, kebiasaan dosa, sikap egois, dan jalan hidup yang tidak berkenan kepadamu. Berikan kami hati yang taat dan kerinduan untuk sungguh-sungguh mengikuti Engkau setiap hari. Berdoa untuk setiap keluarga. Tuhan, tolonglah kami agar kehidupan keluarga kami betul-betul adalah tempat di mana kami sungguh-sungguh mengundang Engkau, merespons akan kasih-Mu, dan Engkaulah yang menjadi kepala atas kehidupan dalam rumah tangga kami. Kami berdoa bagi jemaat-Mu Tuhan. Biarlah kami sungguh-sungguh menjadikan kehidupan berjemaat ini sebagai tempat di mana kami mengalami pemulihan dan bukan penghakiman. Dan pakailah kami selaku gereja-Mu untuk menjadi alat kasih-Mu bagi sesama kami. Kami menyerahkan seluruh keberadaan kami selaku umat-Mu Tuhan, selaku jemaat. Engkau menilik kami dalam segala situasi dan kondisi kami masing-masing. Mungkin saja ada yang berada dalam suasana bergumul dalam mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, atau bergumul dengan masalah ekonomi dalam keluarga, dalam rumah tangga, ataupun juga Tuhan sedang berjuang untuk meniti usaha. Oh Bapa di sorga, Engkaulah tempat kami menyerahkan semuanya. Yakinkan kami bahwa Engkau ada di dalam setiap pengharapan-pengharapan dan usaha kami. Kami berdoa Tuhan untuk semua umat-Mu yang tentu senantiasa memperoleh berkat-berkat kasih-Mu. Ajar kami untuk selalu mengucap syukur, menyerahkan kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup bagi-Mu. Menyerahkan hati kami, tenaga kami, pikiran kami. Dan bersyukur untuk semua yang terbaik atas pertambahan usia, pencapaian dalam segala perjuangan, dan juga sukacita yang boleh dialami ketika boleh mendapatkan yang terbaik bagi daerah, bagi bangsa dan negara. Kami berdoa bagi para orang tua kami yang sudah lanjut usia, para lansia, diberkati, diberikan hati yang selalu bersyukur. Anak-anak kami yang masih kecil, bertumbuh dengan baik Tuhan. Bersukacita di dalam menikmati kehidupan dalam asuhan ayah dan ibu. Bersyukur untuk kelahiran dari anak-anak kami yang Tuhan karuniakan dalam rumah tangga. Kami berdoa ya Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Tuntunlah para pemimpin dengan hikmat dan takut akan Engkau Tuhan. Serta pulihkan masyarakat kami dari berbagai bentuk kejahatan dan ketidakadilan. Bahkan pulihkan ya Tuhan bagi yang berduka oleh karena berbagai bencana.
baik bencana alam ataupun berbagai musibah-musibah. Biarlah semakin banyak orang mengenal Yesus dan mengalami pertobatan sejati. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Bentuklah kami menjadi pribadi yang hidup baru, yang setia mengikuti Yesus sampai akhir hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Pergilah dalam sukacita, menikmati aktivitas hari ini dalam kemuliaan Tuhan.